di sini aku akan menjelaskan tentang industri keuangan non-bank bagian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan atau penyediaan dana kepada masyarakat untuk keperluan tertentu, biasanya dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Lembaga ini tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat seperti bank, tapi memperoleh sumber dananya sendiri melalui dari pinjaman atau lembaga lain. Nah, seperti yang bisa kita lihat, ini adalah beberapa contoh kegiatan lembaga pembiayaan dan contoh lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, yang selanjutnya yang akan aku jelaskan adalah unsur lembaga pembiayaan. Yang pertama adalah badan usaha. Maksud badan usaha ini adalah lembaga pembiayaan harus berbentuk suatu organisasi resmi yang diakui secara hukum untuk menjalankan kegiatan usahanya, bukan dengan perorangan atau kelompok informal. Karena badan usaha yang diatur dan diawasi secara hukum yang boleh menjalani kegiatan pembiayaan supaya tidak merugikan masyarakat atau melanggar aturan keuangan. Yang kedua adalah kegiatan pembiayaan. Jadi, kegiatan pembiayaan ini adalah aktivitas utama lembaga tersebut dalam menyalurkan dana kepada pihak lain untuk digunakan dalam keperluan tertentu, dengan perjanjian bahwa dana tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu disertai dengan imbal hasilnya. Contohnya seperti kamu membeli HP lewat cicilan home credit, itu adalah kegiatan pembiayaan konsumen. Yang ketiga adalah pemberian dana kepada pihak ketiga. Maksud dari pemberian dana dalam unsur lembaga pembiayaan adalah penyaluran atau penyediaan uang oleh lembaga pembiayaan kepada pihak lain. Simpelnya, lembaga pembiayaan tidak kasih uang cuma-cuma, tapi mereka meminjamkan atau membayarkan lebih dulu sesuatu atas nama kamu, lalu kamu mengembalikannya secara cicilan atau sesuai perjanjian. Yang keempat adalah imbal hasil. Ini adalah keuntungan atau pendapatan yang diperoleh lembaga pembiayaan dari jasa atau dana yang mereka berikan kepada nasabah. Karena lembaga pembiayaan itu usaha, mereka tentu ingin mendapat keuntungan dari dana yang mereka keluarkan. Lembaga pembiayaan memperoleh keuntungan dari bunga, margin, sewa guna, atau biaya administrasi atas dana yang disalurkan. Yang kelima adalah barang modal. Barang modal yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain. Yang kelima adalah barang modal. Barang modal yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain. Barang modal digunakan untuk mendukung proses produksi atau operasional usaha, bukan untuk dikonsumsi langsung. Jadi, barang ini bukan dipakai habis, tapi dipakai dalam jangka waktu yang lama untuk menghasilkan barang atau jasa, misalnya mesin produksi, truk angkutan barang, atau alat berat, misalnya eskavator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran lembaga pembiayaan. Antara lain adalah yang pertama memberi akses modal ke pelaku usaha. Banyak UMKM atau pengusaha kecil sulit pinjam ke bank. Lembaga pembiayaan biasanya jadi alternatif untuk mendapat modal kerja atau membeli alat produksi. Contohnya, petani bisa sewa traktor dari perusahaan leasing tanpa harus membeli langsung. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan memberi dana ke usaha dan konsumen, lembaga pembiayaan mendorong lebih banyak kegiatan ekonomi, produksi meningkat, barang terjual, dan tenaga kerja terserap. Ketiga, mengembangkan infrastruktur dan teknologi. Beberapa lembaga pembiayaan khusus seperti PT SMI mendukung proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, atau pembangkit listrik. Hal itu dapat membantu mempercepat pembangunan nasional. Yang keempat, sebagai alternatif pendanaan selain bank. Tidak semua orang bisa atau mau meminjam ke bank. Lembaga pembiayaan jadi pilihan lain yang prosesnya bisa lebih cepat dan lebih fleksibel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya. Yang pertama adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Ini adalah lembaga yang membantu masyarakat untuk membeli barang-barang atau kebutuhan pribadi dengan cara cicilan. Biasanya, barang yang dibiayai adalah barang konsumsi, seperti sepeda motor, alat elektronik, atau furnitur. Setelah pembiayaan disetujui, konsumen bisa langsung membawa pulang barangnya dan mencicil pembayarannya setiap bulan. Contohnya adalah Fifth Group, Home Credit, dan sebagainya.
Yang kedua adalah perusahaan sewa atau leasing. Ini adalah lembaga penyediaan barang modal untuk disewa oleh perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu. Barang modal biasanya berupa alat berat, kendaraan operasional, atau mesin produksi. Setelah masa sewa berakhir, penyewa bisa memilih untuk membeli barang tersebut atau mengembalikannya. Contohnya seperti BFI Finance atau Oryx Indonesia. Yang ketiga, perusahaan anjak piutang. Ini adalah merupakan lembaga yang menjadi ahli penagihan piutang milik suatu perusahaan. Jadi, kalau sebuah perusahaan punya banyak pelanggan yang belum bayar, perusahaan factoring akan membayar dulu tagihannya, lalu menagih ke pelanggan tersebut. Hal ini membantu perusahaan tetap mempunyai arus kas lancar, meski pembayaran dari klien belum masuk. Contohnya seperti Tiva Finance. Yang keempat adalah perusahaan modal ventura. Ini adalah lembaga pembiayaan yang memberi dana atau modal kepada usaha baru atau startup atau UMKM juga bisa, yang punya potensi besar tapi juga beresiko tinggi. Modal diberikan tanpa jaminan, tapi sebagai gantinya perusahaan ventura dapat saham atau kepemilikan dalam usaha tersebut. Biasanya mereka menyasar bisnis teknologi atau ide-ide inovatif. Contohnya seperti Mandiri Capital Indonesia atau East Ventures. Yang kelima, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Ini merupakan lembaga yang khusus membiayai pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik, dan lain-lain. Lembaga ini menyediakan dana dalam jumlah besar dan jangka panjang, baik untuk pemerintah maupun swasta. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan nasional, contohnya seperti PT SMI atau Sarana Multi Infrastruktur. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memberikan dana kepada masyarakat atau perusahaan untuk membeli barang, jasa, atau membiayai kegiatan usaha tanpa menghimpun dana dari masyarakat seperti bank. Lembaga ini berperan penting dalam membantu masyarakat membeli barang dengan cara cicilan dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Selain itu, mendorong pembangunan nasional melalui pembiayaan proyek juga menjadi salah satu tugasnya. Lembaga pembiayaan terdiri dari berbagai jenis seperti pembiayaan konsumen, leasing, anjak piutang, modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur. Masing-masingnya punya fokus dan manfaat yang berbeda-beda.